Oke, ini dia desain yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tugasnya sebenarnya kan pada pertemuan ini yaitu menambahkan parameternya atau menampilkan parameternya, sehingga nanti kita akan nampak ini. Misalnya motor ini bekerja berapa detik, ini berapa detik, ini mixernya berapa detik, akan nampak nanti. Nah, caranya pertama kita tentu membuat nama-namanya biar kita tidak salah menginputkannya nanti. Maka kita klik di sini bagian teks dulu. Lalu kita ubah di sini, kasih namanya parameter waktu. Nah, di sini di parameter waktu ini, nah ini untuk fiturnya dulu. Fiturnya teks ini bisa kita ubah-ubah fontnya, namanya, ukuran tulisannya ya. Kalau kita okekan, kita bisa letakkan di sini. Nah, ini dia parameter waktu sebagai keterangan. Kita tambahkan nanti misalnya timer 1, letakkan di sini. Lalu kita copy pastekan, letakkan di sini timer 1. Kemudian di sini untuk timer 2, letakkan di sini. Kemudian copy paste, letakkan di sini tulisannya, tambahkan lagi satu lagi untuk mixernya. Mixernya letakkan di sini, di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, letakkan di sini. Oke, itu untuk penamaannya sudah ada. Nah, lalu bagaimana untuk supaya memang menampilkan angka-angkanya itu atau parameternya? Yang kita gunakan itu adalah fitur numeric. Numeric ini kita klik, maka dia akan muncul seperti ini formatnya. Nah, yang perlu kita ubah itu adalah alamat di sini, address ini. Address ini kita ubah menjadi D. Lalu ini disesuaikan dengan program kita. Nah, ini untuk timer 1 karena alamatnya adalah alamat D0. Ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan program ini. Karena hashtagnya ini tadi kita ubah jadi alamat data memori D0, D1, D2. Ya, D0 ini untuk waktu motor 1, D1 ini untuk motor 2, D2 ini untuk mixer. Nah, ini alamatnya. Kita masukkan ke sini atau kita entrikan ke sini. Lalu jangan lupa klik allow di sini, allow input. Karena dia harus kita entrikan nanti angkanya. Lalu kita okekan di sini. Nah, ini kita letakkan di sini tampilan parameternya ya, seperti ini, ada hashtagnya ya. Kemudian di timer ini juga harus kita tampilkan. Maka kita klik lagi ini. Namun bagian allow input ini tidak dicentang lagi. Nah, gunanya apa? Gunanya agar nanti ketika ini kita inputkan angka, maka angkanya akan muncul juga di sini. Oke. Nah, begitu seterusnya. Ini ubah jadi D1 alamatnya untuk timer 2. Karena dia sebagai input timer, maka ini diklik allow input ini atau dicentang. Lalu diokekan. Letakkan di timer 2 tampilan parameternya. Lalu lagi numeric, hilangkan centangnya, tapi alamatnya tetap. Karena dia harus berpasangan nih. Nah, di sini dia. Letakkan di sini. Selanjutnya untuk D2. D2 ini tadi data memori untuk timer mixernya. Ini diklik allow input atau dicentang. Letakkan di sini. Nah, kemudian terakhir kita hilangkan allow inputnya, tetap alamat D2. Kita letakkan sini tampilannya. Nah, oke. Nah,
secara sederhananya ini sudah selesai untuk kita tampilkan parameternya. Sehingga begini, kita memudahkan kerja kita ketika di industri nanti untuk mengubah-ubah timernya. Nah, jadi tidak perlu kita edit-edit lagi. Kalau pakai hashtag tadi, itu dia terpaku. Hashtag 100 misalnya. Maka waktu yang dipakai ya cuma 10 detik. Nah, tapi kalau sudah menggunakan alamat data memori ini, lalu di desainnya kita sesuaikan alamatnya, jadi kita bisa ubah-ubah nanti ini pewaktunya. Oke, ini secara keseluruhan sudah oke. Kita coba running, kita coba jalankan secara offline. Namun jangan bertanya kok nggak ada animasinya nanti Pak gitu. Ya karena ini kita tidak terhubung dengan perangkatnya, perangkat HMI-nya maupun perangkat PLC-nya. Maka nanti yang perlu kita lihat itu adalah perubahan dari set parameternya. Ya. Oke, ini tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya. Coba diperhatikan perbedaan antara, ini boleh kita minimize dulu. Oke. Ini yang tadi. Oke, ini dia. Perbedaannya coba perhatikan antara yang sebelumnya yang kita gunakan timernya menggunakan hashtag, tidak menampilkan berapa waktunya, ya. Yang ini yang menggunakan data memori tadi pada programnya. Nah, ini ada perbedaan ya. Dan kita harus menampilkan ini set parameternya atau parameter waktunya per waktunya. Oke. Nah, ini memang kalau kita jalankan memang tidak akan bekerja dia. Ya, tidak akan tampak ada animasinya. Karena memang sekali lagi Bapak katakan kita sekarang ini tidak terhubung dengan perangkat PLC maupun panel HMI-nya. Tapi intinya bagaimana cara kita menampilkan parameternya, ya. Jadi misalnya tadi kita butuh timer satu ini pada motor pompa ini waktunya 10 detik. Kita cukup klik ini saja nanti. Nah, dia akan muncul seperti ini jendelanya. Tinggal kita entrykan angkanya. Misalnya 100. Artinya ini waktunya adalah 10 detik. Ya. Kita enterkan. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini juga. Artinya si motornya akan bekerja 10 detik. Tidak perlu lagi kita ubah di programnya ini. Nih, contohnya nih di programnya. Tidak perlu lagi diubah. Karena sudah otomatis dia tersimpan di data memori di alamat D0 ini. Nah, begitu juga begitu juga yang di sini. Timer 2. Kita butuh misalnya 15 detik, maka dia 150 kita setnya. Kita setkan 150, maka akan muncul juga di sini. Nah, misalnya mixer nih terakhir 20 detik. Lalu kita entrykan. Nah, tadi kan algoritmanya, prosesnya kan ketika tombol start ditekan, pompa ini akan bekerja, habis waktunya, mati dia, gantian ini yang hidup, bekerja sesuai dengan waktunya, habis waktunya, ini juga akan mati, terakhir baru mixernya hidup. Nah, ketika ini dijalankan, ini kalau ditekan start kan nggak ada respon apa-apa, ya. Jangan bertanya lagi, kok nggak ada respon Pak? Ya, karena tidak terhubung dengan perangkat PLC dan HMI-nya. Kalau terhubung nantinya, ketika diklik start, baik secara offline-nya nanti di perangkat laptop ataupun di panel HMI-nya, ketika ini diklik start, maka si timer ini akan bekerja, akan menghitung mundur ya 100, 99, 98 dan seterusnya sampai hitungan 10 detik ya. Tapi si parameter ini tidak akan berubah, dia tetap di set seperti ini ya. Habis waktunya bergantian lagi, ini hidup, timernya bekerja ya, dan seterusnya. Jadi prosesnya seperti itu.
di parameter di sini tidak akan berubah, tapi di bagian sininya akan berubah. Kenapa demikian? Nah, itu tadi kuncinya. Ketika kita mengeditnya tadi, di bagian parameter sini, kan kita centang ini tadi. Sedangkan pada yang bagian sini, tidak kita centang ini. Nah, itu perbedaannya. Sehingga ketika kita inputkan 100, muncul 100, kita startkan, maka dia akan hitung mundur ini. Tapi ini tetap sebagai parameternya. Nah, oke. Kemudian kita misalnya mau mengubah waktunya lagi nih. Ya udah, tinggal klik, ubah lagi. Misalnya Bapak ketik sini 250. Maka dia akan berubah lagi menjadi 25 detik bekerjanya ini. Oke. Jadi secara garis besarnya itu yang Bapak coba sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dianalisa kembali, dan diharapkan memang ini juga bisa kita cobakan nantinya. Yang mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalunya, ya, dan bisa kita cobakan nantinya, mudah-mudahan ya. Kita berdoa bersama-sama. Dan Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini, karena intinya sebenarnya praktikumnya itu menambahkan ini, ya, menambahkan set parameternya, ya. Bapak rasa cukup sekian. Kalau memang nanti ada pertanyaannya, silahkan beri komentarnya, ya. Kalau terkait videonya, mohon maaf kalau memang kurang menarik, tapi ya yang penting-pentingnya saja yang diambil ya. Ya. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. Lagian juga bulan ini kan sudah dibagikan ya pulsa 100.000 ya untuk paket datanya. Nah, silakan dimanfaatkan, jangan main game. Manfaatkan itu untuk akses internet terkait dengan pembelajaran. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga senang ya. Nanti Bapak tunggu komentarnya terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.